Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Handrawati. Saya di sini akan menjelaskan tentang keperawatan dalam Islam. Keperawatan dalam Islam merupakan manifestasi dari fungsi manusia sebagai khalifah dan hamba Allah dalam melaksanakan kemanusiaannya, menolong manusia lain yang mempunyai masalah kesehatan dan memenuhi kebutuhan dasarnya, baik aktual maupun potensial. Secara khusus, dokter dan perawat yang melaksanakan pelayanan kesehatan harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama itu tulus, ikhlas karena Allah, Quran Surat Al-Baqarah ayat 5. Yang artinya pada mereka hanya diperintah menyelamatkan Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Yang demikian itulah agama yang lurus benar. Yang kedua itu sabar dan tak lekas marah. Yang ketiga itu bersikap tenang. Yang keempat itu penampilan yang menyenangkan. Fungsi perawat dalam Islam yang pertama itu sebagai tenaga paramedis, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perawatan atau pertolongan pasien. Yang kedua itu sebagai dai atau mubalik, yaitu menginginkan, nasihati, dan memberi tuntunan tentang Islam, ajaran Islam kepada pasien, serta memberikan contoh mengamalkan role model sehingga diharapkan agar orang-orang. Peran perawat Islam dalam bimbingan ibadah bagi pasien. Perawatan dalam Islam adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan merawat pasien, individu, keluarga, dan masyarakat sebagai manifestasi cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Keperawatan sebagai profesional bukan hal baru bagi Islam. Ini saya sembahkan videonya. Bisa ditunggu sebentar ya, Bu. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya? Apa sudah merasa lebih baik saat ini? Sore. Ya, saya sudah merasa lebih baik sekarang. Alhamdulillah kalau begitu. Ibu kira-kira sekarang punya keluhan apa? Apa Ibu sering merasa pusing? Pusingnya sudah berkurang. Tapi saya masih sedikit mual setelah makan dan juga susah tidur. Baik, Bu. Apakah ada lagi keluhannya? Sudah itu saja. Kalau begitu, ini keluhannya saya tulis dulu ya, Bu. Dan sambil menunggu informasi dari dokter, Ibu bisa istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk obatnya diminum tepat waktu ya, Bu. Nurse, bagaimana sebenarnya kondisi pinggang saya? Soalnya saya masih merasa sakit sampai saat ini. Iya, Ibu. Saya akan menjelaskan sedikit ya, Bu. Jadi, Ibu ini mengalami osteoporosis atau kondisi di mana tulang sudah mulai lemah dan rapuh. Nah, di usia Ibu yang sudah mencapai 45 tahun ini, termasuk umum terjadi, Bu. Hanya saja rasa sakitnya menjadi bertambah karena Ibu kemarin sempat jatuh. Jadi saya harus bagaimana? Ibu tetap tenang dulu dan meminum obat yang sudah dokter berikan. Kalau boleh saya sarankan, Ibu bisa memperbanyak minum susu dan konsumsi protein, serta berjemur di pagi hari untuk mendapatkan vitamin D yang cukup.
Oh, seperti itu. Baik, terima kasih penjelasan dan sarannya ya, Nurse. Sama-sama Ibu, semoga lekas membantu. Landasan perawat dalam Islam. Keperawatan yang Islami pada dasarnya sudah diajarkan dalam Islam dalam Al-Quran sebagai khalifah, yang dimaksudnya adalah hendaknya mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama, terutama terhadap mereka yang terkena musibah atau sakit, yang pada dasarnya menjadi landasan dalam pelayanan keperawatan. Konsep asuhan dalam Islami. Asuhan keperawatan yang Islami merupakan rangkaian dari praktik keperawatan kepada pasien tanpa meninggalkan aspek-aspek Islam di dalamnya. Memberikan asuhan keperawatan dalam perspektif Islam dapat diberikan dengan 5 aspek, yaitu fisik, etika, moral, spiritual, dan intelektual manusia. Ada beberapa prinsip dalam pengobatan Islam seperti yang tertera dalam Diklat KHT Dasar Tibuan Nabawi atau Kedokteran Islam Red HNI, yaitu keyakinan obat halal dan thayyib, tidak berbau tahayul dan mudharat, bersifat preventif, mencari yang lebih baik, dan mengambil sebab melalui ikhtiar dan berserah diri. Paradigma keperawatan Islam adalah cara pandang, persepsi, keyakinan, nilai-nilai, dan konsep-konsep dalam penyelenggaraan profesi keperawatan yang melaksanakan sepenuhnya prinsip dan ajaran Islam. Paradigma keperawatan Islam dibangun melalui 4 komponen dasar, yaitu manusia dan kemanusiaan, lingkungan, sehat dan kesehatan, serta keperawatan. Komponen manusia. Manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah terdiri atas beberapa komponen yang meliputi jasad atau fisik, ruh, dan nafs atau jiwa. Komponen fisik adalah komponen jasad atau bentuk yang dapat makan dan minum, berjalan, mendengar, melihat, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti yang dijelaskan oleh beberapa ayat dalam Al-Quran. Ruh. Allah beriman dalam Al-Quran, surat Saat nomor 38-32. Maka apabila telah kusempurnakan kejadian manusia dan kutitipkan kepadanya ruh atau ciptaanku, maka hendaklah kamu, malaikat, jin, dan iblis tunduk dengan bersujud. Nafs atau jiwa. Allah berfirman dalam Al-Quran, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingatkan Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Di sini saya akan membacakan ayat surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembahkan Allah dengan ikhlas, menantinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.